Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang pada saat ini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini dapat mengikuti kajian secara online untuk mempelajari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini kelak akan dapat kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pentingnya istiqomah. Saya yakin kita semua sudah sering mendengar kata istiqomah. Apa itu arti dari istiqomah? Saya mengambil dua arti dari istiqomah. Yang pertama, arti istiqomah menurut bahasa. Kata istiqomah berasal dari yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Yang kedua, arti istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Istiqomah berarti meniti jalan yang lurus. Jalan apa itu? Yaitu agama Allah, tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri. Istiqomah bagi setiap orang merupakan sesuatu yang sangat berat. Karena itu perlu kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, sekarang bagaimana usaha kita agar dapat meraih istiqomah? Yang pertama, yang dapat kita lakukan agar kita tetap dapat selalu berada di atas jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merenungkan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain, tadabbur. Dalam hal ini, kita semua berupaya menyisihkan waktu sehari. Kita memiliki target untuk membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Kita membaca Al-Quran dengan dua cara.
Yang pertama, membaca Al-Quran untuk khatam. Ini kita harus punya target. Mungkin 1 hari 1 juz atau 2 juz atau berapa yang kita mampu melakukannya. Berikutnya, kita juga menyisihkan waktu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, kita mengerti apa isi kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengapa hal itu perlu kita lakukan? Karena Al-Quran oleh Allah diturunkan untuk kita sebagai pedoman hidup kita di dunia ini sampai nanti kita bertemu kembali dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Kalau pedoman hidup kita tidak memahaminya, maka mustahil kita akan dapat istiqomah di jalan Allah. Berikutnya, upaya yang kedua adalah mengamalkan agama Allah dengan niat yang ikhlas. Ini tentu saja banyak sekali gangguan, godaan yang akan kita hadapi. Kenapa? Karena saat ini urusan dunia ini semakin kompleks. Ada banyak sekali kepentingan yang menggoda hati kita ketika kita berupaya untuk mengamalkan agama Allah. Karena itu, sejak kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita niatkan dalam hati kita, agar dalam sehari nanti kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah murni hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Menata hati kita agar seluruh amal ibadah kita hanya kita niatkan untuk Allah. Selanjutnya, usaha yang ketiga adalah selalu berdoa, mohon pertolongan dari Allah. Kita ini hanya manusia yang bisa berencana, sementara seluruh ketetapan ada di tangan Allah. Pertolongan Allah sangat kita butuhkan dalam segala segi kehidupan kita, termasuk ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk meraih istiqomah, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Karena itu, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah, utamanya ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan doa-doa kepada Allah. Juga ketika kita dalam kondisi senggang, tidak ada kegiatan, jangan melamun ke sana kemari, jangan melakukan hal-hal yang merusak amal ibadah kita, tetapi kita selalu meminta kepada Allah pertolongannya. Ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan agar kita
diberi ketetapan hati. Doa yang masyhur yang mungkin kita semua sudah hafal, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu selalu kita baca. Jangan pernah ditinggalkan. Atau bisa kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Bisa juga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Kita mohon ketetapan hati kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada doa yang insya Allah kita sebagai warga Aisyah sering diajarkan untuk membaca doa ini setiap kita selesai sholat. Ini masuk ke dalam zikir kita ba'da sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika ibadatik. Nah, doa-doa tersebut alangkah baiknya kita biasakan untuk selalu dibaca dalam setiap kesempatan. Karena hanya dengan doa kita akan dapat merubah atau melawan gangguan-gangguan setan yang akan mengganggu kita untuk kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar, di atas jalan Allah, di atas agama Allah, dan di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, usaha yang dapat kita lakukan untuk dapat meraih istiqomah adalah hendaknya lisan kita selalu basah dengan zikir. Setiap saat usahakan agar lisan kita ini selalu mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah. Kita tidak tahu hari ini kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Karena itu kita selalu mohon pertolongan dari Allah. Dengan terus mengingat kebesaran Allah, dengan terus mengingat kekuasaan Allah, dalam setiap usaha kita, dalam setiap kegiatan kita, kita awali dengan menyebut asma Allah. Kalau kita lagi senggang, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan, tapi nanti akan membawa efek yang sangat besar ketika kita berada dalam keadaan yang sangat sulit di akhirat nanti. Akan memberatkan timbangan kita. Kita bisa mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, kita ingat
betapa kebesaran Allah yang selama ini telah memberikan limpahan rahmat kepada kita. Sehingga ketika hati kita hendak berbelok, kita akan bisa kembali lurus lagi dengan mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita berupaya untuk meningkatkan keimanan. Dengan apa? Dengan terus menambah ilmu. Seperti saat ini, kegiatan kita saat ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Allah sangat senang apabila ada hamba-hambanya yang berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah. Kenapa? Semakin kita banyak tahu tentang agama Allah, kita akan merasa bahwa diri kita ini semakin kecil. Ternyata selama ini kita memiliki banyak sekali kekurangan. Masih banyak ilmu agama Allah yang belum kita pelajari. Semakin kita belajar, semakin kita tahu banyak tentang kekurangan kita. Selain itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan bertambahnya ilmu agama kita, maka kita bisa semakin meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Misalnya saja, ketika dahulu barangkali kita sholat 5 waktu hanya karena ditanamkan kebiasaan saja. Dengan bertambahnya ilmu, akhirnya kita mengerti bahwa itu merupakan kewajiban kita. Semakin bertambah ilmu kita, kita akan semakin mengerti bahwa sholat 5 waktu tidak hanya kewajiban saja, namun itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Selain itu juga, sholat 5 waktu merupakan kesempatan bagi kita untuk berdialog dengan Allah. Karena itu, semakin bertambah ilmu, mudah-mudahan sholat kita semakin khusyuk, keimanan kita semakin bertambah, dan kita akan dapat meraih istiqomah, insya Allah. Selanjutnya, ibu-ibu, yang dapat kita lakukan untuk meraih istiqomah adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai uswah bagi kita. Beliau memberikan contoh bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Segalanya sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari Nabi itu saja, kalau kita ikuti, kita tidak mampu melaksanakan semuanya, ibu-ibu. Karena itu, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita mengarang sendiri atau membuat sendiri, lebih-lebih yang berkaitan dengan amal ibadah. Semua kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, akan menjadi ibadah kalau kita nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja keteladanan yang kita ikuti tersebut
akan semakin mendekatkan hati kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang efeknya nanti akan menumbuhkan istiqomah. Selanjutnya, upaya kita yang ketujuh agar kita dapat istiqomah adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas cinta kita kepada yang lain. Cinta kita kepada yang lain kadang-kadang melampaui batas, bahkan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kadang-kadang orang lupa saking cintanya dengan pekerjaan sampai tidak mendengar panggilan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saking cintanya kepada anak, kepada keluarga, sampai melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah. Demi siapa? Demi keluarga. Nah, lebih parah lagi, saking cintanya pada dunia, dia rela berbuat apa saja. Masya Allah, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Mari kita letakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kita kepada yang lain. Yang ke-8 sekarang, selain kita meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kepada yang lain, maka kita mencintai dan membenci sesuatu yang ada di dunia ini hanya karena Allah. Misalnya saja, kalau kita cinta keluarga, itu semata-mata karena Allah. Kalau kita cinta kepada seseorang, semata-mata karena Allah. Karena kita memang diperintah oleh Allah untuk saling mencintai. Kalau kita membenci sesuatu, misalnya saja kita tidak suka melihat kemungkaran, itu pun rasa tidak suka, rasa kebencian kita hanya karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Berikutnya, kita diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan ini untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berpesan, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ini termasuk upaya kita agar kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, seluruh umat Islam dapat istiqomah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, berikutnya yang terakhir, agar kita istiqomah, agar tidak mudah belok kanan, belok kiri, apa yang bisa kita lakukan? Kita tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian kita nanti. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita mati bukan berarti urusan kita selesai. Kita mati itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang mana? Kehidupan di akhirat. Yang mana
salah satu bagian dari kehidupan akhirat tersebut adalah kita harus dapat mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama di dunia. Jadi setiap kali kita ingat, oh nanti di akhirat akan ada kehidupan yang lebih lama, lebih kekal, insya Allah kita akan bisa membentengi diri dari beloknya hati kita. Belok dari mana? Dari agama Allah. Berikutnya ibu-ibu, ini sebagai motivasi bagi kita semua, yaitu keutamaan istiqomah. Apa saja keutamaan ketika kita tetap teguh di jalan Allah? Ketika kita selalu menjaga hati kita, pendirian kita, untuk tetap berada di atas agama yang diridhoi oleh Allah. Keutamaannya oleh Allah telah dijamin di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya alladzina, orang-orang, qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsummastaqimu, kemudian mereka meneguhkan pendirian, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsummastaqimu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Fussilat ayat 30, Allah menjamin bagi orang-orang yang istiqomah, mereka akan diberi kabar gembira oleh malaikat. Malaikat berseru kepada mereka, jangan takut, jangan bersedih. Bahkan malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Yaitu surga. Kegembiraan di atas kegembiraan. Masya Allah. Berikutnya, ditegaskan kembali oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun, maka mereka tidak akan takut, alaihim, atas mereka,
walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, tidak ada kekhawatiran. Masya Allah, ini jaminan dari Allah. Lebih-lebih ibu-ibu dalam situasi dunia saat ini, kita seluruh dunia mendapat ujian dari Allah. Masa pandemi, kita semua dalam hati bagaimana rasanya, semua merasakan. Agar kekhawatiran dan ketakutan kita bisa kita hilangkan dari dalam hati kita, maka jalan satu-satunya adalah kita tetap istiqomah di jalan Allah. Kapanpun Allah memanggil kita, kita tidak takut. Berikutnya dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allawistaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasannya jika mereka tetap berada di jalan yang lurus, yaitu agama Islam, agama Allah, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka dari air yang sangat segar. Apa maksudnya ibu-ibu? Ini jaminan dari Allah bagi orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran, di atas agama yang diridhoi oleh Allah. Apa jaminannya? Kita dijamin oleh Allah rezekinya. Rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang cukup. Kita tidak perlu mengkhawatirkan rezeki kita. Karena sebelum kita lahir, rezeki kita memang sudah ditulis oleh Allah. Nah, ketika kita hidup di muka bumi, mungkin ada orang yang harus bekerja keras untuk meraih rezekinya. Ada juga orang yang tenang-tenang saja rezekinya sudah datang. Semua itu ketetapan dari Allah. Kadang-kadang ibu-ibu, ketika pandangan kita melihat orang lain bekerja keras baru dapat rezeki, hati kita merasa tidak enak. Hati kita merasa mungkin kasihan kepada orang tersebut. Tapi kita salah tafsir, kita berprasangka buruk. Bahkan kadang-kadang mereka yang bekerja keras kemudian meraih rezekinya, mereka akan merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ini di luar kemampuan kita. Kita tidak memahami itu semua. Rezeki setiap makhluk hidup dijamin oleh Allah. Upaya yang dilakukan tergantung dengan ketentuan Allah. Karena itu alangkah baiknya kita tetap menjaga hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada saat ini, walaupun hanya sedikit, saya berharap akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meneguhkan pendirian kita terhadap agama Allah. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.